Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti kasus begal di Kota Bengkulu. Ada 11 tersangka yang diterima Kejari Bengkulu yang masih merupakan anak-anak di bawah umur. Menurut pantauan tribunbengkulu.com, proses pelimpahan tahap 2 ini sendiri juga dihadiri oleh keluarga para tersangka. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Romi Juniandra. Silakan rekan Romi. Ya, baik. Selamat sore, Mei dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan di Kota Bengkulu, sebanyak 11 tersangka pelaku begal atau pencurian dengan kekerasan di Kota Bengkulu yang sempat menghebohkan masyarakat Kota Bengkulu beberapa waktu lalu, kini telah masuk atau telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk kemudian dilakukan pendakwaan dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Nah, dalam pantauan kami, Tribuners, pelimpahan tahap 2 ini atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan dilakukan pada hari Kamis 9 November 2023 kemarin. Dalam penyerahan ini terlihat juga banyak keluarga dari para tersangka ini yang ikut mendampingi atau melihat keluarga mereka saat diserahkan ke pihak kejaksaan oleh pihak kepolisian. Untuk tersangka sendiri, ini kepolisian menangkap sekitar 17 orang pelaku begal ini, dan 11 orang diantaranya adalah anak di bawah umur dan juga masih sekolah. Untuk 11 orang ini, Tribuners, pihak kejaksaan dan juga nanti di pengadilan akan melakukan proses hukum peradilan anak, di mana peradilan anak ini sendiri akan berlangsung secara cepat untuk menjamin keberlangsungan atau kehidupan para tersangka anak ini. Tersangka anak ini, Tribunus, memang dalam pantauan kami memang masih di bawah umur. Mereka rata-rata masih sekolah dan mereka rata-rata juga saat ditanyai oleh pihak kejaksaan mereka mengaku merasa menyesal telah melakukan aksi-aksi pembegalan ini. Dalam laporan dari para korban, Tribunus, para tersangka ini yang tergabung dalam gangster siap tempur ini beraksi di beberapa titik di Kota Bengkulu, mulai dari Kelurahan Bumiayu, Panorama hingga ke Nusa Indah. Sementara itu, Tribunus, Kajari Bengkulu Yunita Arifin dalam wawancaranya bersama kami menyebutkan jika dalam 3 hari kerja berkas dari 11 tersangka anak ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Nantinya pihak kejaksaan juga menyiapkan beberapa orang jaksa penuntut umum untuk mengawal kasus ini dalam persidangan. Kemudian untuk penyelesaian kasus, terus karena tersangka ini masih anak-anak, ada beberapa opsi yang kemarin sempat akan dijajaki oleh pihak kejaksaan. Antara lain adalah restoratif justice atau RJ atau perdamaian antara korban dan juga pelaku, para tersangka. Namun RJ ini tidak bisa dilakukan karena syarat untuk RJ adalah ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Sementara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para tersangka ini, walaupun mereka masih anak-anak, ancaman hukumnya adalah 9 tahun. Kemudian opsi kedua untuk penyelesaian di luar peradilan adalah dengan dipersi atau penyelesaian pidana anak di luar peradilan di pengadilan. Namun untuk dipersi ini juga tidak bisa dilakukan karena syarat untuk dipersi adalah ancaman hukumannya tidak boleh lebih dari 7 tahun. Sementara pasal 365 KUHP yang disangkakan kepada para tersangka ini memiliki ancaman 9 tahun. Sehingga dipersi ini juga tidak bisa dilakukan dan akhirnya nantinya akan melalui sidang melalui peradilan anak. Demikian terus yang dapat kami laporkan dari Kota Bengkulu, kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih dengan Romi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kajari Bengkulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, hari ini kita menerima tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka untuk jumlah tersangka. Ini kita menerima penyerahan tersangka barang bukti dalam perkara 365 yang pelakunya anak-anak. Itu atas nama RH dan kawan-kawan. Kita menerima hari ini 11 orang anak, kemudian nanti disusul dengan 3 dewasa dan 2 orang lagi karena perkaranya disiplit, itu nanti akan baru penyerahan berkas perkara.
Proses hukumnya seperti apa ini, Bu? Jadi proses hukumnya setelah kita akan menerima penyerahan tahap 2, kemudian akan kita limpah ke pengadilan dalam waktu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.